Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Terus ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang skandal 300T ya di Kemenq. Ini sesuai dilansir oleh soreng.suara.com. Siap sikat Sri Mulyani ya, Mahfud MD akan buktikan pencucian uang di Kemenq ya. Jadi sobat sekalian, kita ketahui 300T ini sudah ada di publik gitu ya pemberitaannya, dan terakhir-terakhir justru terkesan anti klimaks dengan penyampaian informasi, misalnya ya 300T itu bukan korupsi ya. Hal yang aneh lagi, PPATK juga ada di pemberitaan 300T itu bukan korupsi, pun juga bukan TPPU gitu ya. Nah, ini juga membuat kita publik tambah curiga, ada apa gitu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh suara.soreng.id. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, Hukum, dan Keamanan diundang ke gedung DPR untuk menjelaskan pernyataannya mengenai adanya dugaan pencucian uang senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Beliau siap membuktikan pernyataannya dan telah menyiapkan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Perkara dugaan pergerakan dana goib sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan masih belum diungkap secara jelas ke publik. Sebelumnya, Menko Polhukam sempat membuat pernyataan bahwa pihaknya mendapat laporan adanya aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun, yang sebagian besar terjadi di Dirjen Perpajakan dan Bea Cukai. Melalui akun Twitternya @mahfudmd, ia menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan DPR dan membuktikan pernyataannya. Alhamdulillah, saya sudah tiba kembali di Jakarta setelah pertemuan bilateral dan multilateral di Melbourne. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T di Kemenq, kata Mahfud MD dikutip Sabtu. Beliau mengatakan bahwa masalah ini memang lebih baik dibuka di DPR sehingga lebih fair untuk semua pihak. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR, saya tidak bercanda tentang ini, lanjutnya. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR dan tidak akan mengubah pernyataan terkait dugaan pencucian uang di Kemenq tersebut. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Senin saya standby menunggu undangan, ujar Menko Polhukam. Saya dan PPATK tidak mengunggah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenq tentang dugaan pencucian uang sebesar 300T, pungkasnya. Kehadiran Menko Polhukam Mahfud MD di gedung DPR tentunya menjadi hal yang sangat dinantikan oleh publik. Dalam penjelasannya, beliau diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan jelas mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Publik berharap agar kasus ini dapat diungkapkan secara tuntas ya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan kelanjutan dari skandal ya transaksi janggal 300T yang di Menko Polhukam itu ya sempat memberikan pernyataan seperti itu, bahwa ada pihaknya yang mendapat laporan adanya aliran dana sejak 2009 ya. Jadi luar biasa banget gitu ya. Di angka tersebut 300 triliun yang terjadi bertahun-tahun ya, dan tidak ada pengungkapan ataupun yang mengklarifikasi atau bahkan ada konsekuensi hukum ya terhadap transaksi janggal 300T ya, di saat pemerintah itu selalu mengeluh ya terkait masalah beratnya beban subsidi ya, beban subsidi kepada rakyat ya. Padahal pajak mayoritas sekarang padahal APBN sekarang mayoritas dari pajak ya, dan sekarang APBN 3.000 triliun dan pajak kurang lebih hampir 90 triliun, berarti hampir semuanya itu dibiayai oleh rakyat ya. Tetapi ya masalahnya adalah adanya keengganan ya pemerintah ketika ada subsidi rakyat yang membebani ya. Padahal kalau kita to be fair ya, salah satu hal yang porsinya besar ya adalah pembayaran utang ya,
dan juga bunga utang yang hampir ya sepertiga APBN. Nah, kalau kita sudah melihat ada dana fantastis 300 triliun ini, berarti yang menjadi pertanyaan di mana saja gitu ya Kementerian Keuangan saat ini. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu ya yang terduga ya melakukan transaksi janggal itu sebagian besar terjadi di Dirjen Perpajakan dan Bea Cukai ya, tempat basah-basahnya uang gitu ya. Yang kalau kita melihat kemana saja gitu ya, berarti terkesan ya ada pengawasan yang kurang ya, kemudian kalau apakah ketika ada pergerakan setiap ya aktivitas dari Dirjen Pajak dan Bea Cukai itu tidak ada yang namanya pengawasan, evaluasi dan lain sebagainya hingga semuanya itu tembus ya. Tidak mungkin, karena baru terduga saja orang teroris itu bisa digebukin, bahkan ditembak mati ya. Ketika berkaitan dengan korupsi uang itu semuanya diam gitu ya, seakan-akan menjadi hal yang harus ditutup-tutupi karena kemungkinan ya ada yang sifatnya bagi-bagi gitu ya. Nah, ini juga yang membuat kita miris ya di negara saat ini yang susah ya, dan terus-menerus yang dipermasalahkan yaitu radikal, intoleransi gitu ya, teroris menjadi monster ya, dan tidak pernah ya mempermasalahkan hal serius besar yang terjadi saat ini, yaitu tentang skandal ya korupsi ya di negeri ini yang tidak terus-menerus juga sama ya, yang harus menjadi the common enemy ya di negeri ini gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan sebenarnya siapa ya, apa yang benar-benar merusak di negeri ini ya, apakah radikal ya, apakah korupsi ya. Dan korupsi saat ini yang ada diungkap 300 triliun ini hanya hal yang sebagian saja gitu ya. Dan ini patut diduga adalah fenomena gunung es ya. Kita ketahui misalnya ketika ada kasus Sambo ya, ada rekening yang isinya hampir 100 triliun ya. Kemudian juga gaya hidup para pegawainya yang hedonis ya. Jadi pegawai yang misalnya flashback ketika kita melihat kasus Sambo ya, Irjen itu take home pay 30 juta ya, tetapi kekayaannya luar biasa ya, rumahnya di di area elit, kemudian kendaraan juga elit, pun juga untuk rekeningnya juga gendut gitu ya. Berarti seakan tidak pernah belajar dari pengalaman yang dulu ya, rekening gendut polisi dan lain sebagainya. Jadi yang kita sangat miris itu ya, yang harusnya kita jadikan perhatian ya, yaitu terkait masalah korupsi, kolusi dan nepotisme ya, yang tidak pernah disentuh ya. Justru yang disentuh adalah masalah radikal yang kita tidak tahu ya tanpa fisiknya itu seperti apa. Dan saat ini kita ketahui apa yang terjadi saat ini ya, ketika misalnya Menteri Keuangan melakukan klarifikasi ya dengan Pak Mahfud MD, tentu saja itu bukan hal setelah itu selesai gitu ya, karena ini sudah Sri Mulyani itu sudah memberitakan 15 tahun, kemudian ada kasus ini sampai seperti tidak tahu, dan ini semuanya terungkap karena ada pemicunya kasus Rafael Alun Trisambodo, harusnya bisa memberikan ya tanggung jawab etik dan moral ya. Jadi harusnya mundur gitu ya, karena permasalahan korupsi yang ada di negeri ini termasuk yang terkait dengan keuangan ini sudah sangat urgent dan sangat krusial gitu ya. Di satu sisi ya, negeri kita itu adalah negeri yang kaya ya, sumber daya alam, tetapi rakyatnya masih miskin ya, sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa ya? Karena
banyaknya ya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ini yang terjadi, yang mengakibatkan ya tidak terjadinya distribusi ya kekayaan secara merata ya, karena dikorup semuanya. Nah ini ada kemajuan ya, dan yang paling penting adalah apa yang akan diungkap oleh Pak Mahfud MD terkait 300 triliun di ya Kementerian Keuangan itu harus benar-benar jelas ke publik ya, jangan ada ditutup-tutupi. Tetapi memang ya yang menjadi pertanyaan juga adalah apa jaminannya ketika apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tidak ada yang ditutupi gitu ya, mengingat banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita jangkau gitu ya sebagai civil society, dan kita tidak bisa ya menjangkau sumber daya yang ada di sana gitu ya. Dan memang ya saat ini ya satu hal yang penting harus kita ketahui bahwasanya ada pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor itu ya yang sebenarnya sangat penting ya, yang ini menjadi pertanyaan kenapa dihapus, yaitu tentang pasal pembuktian terbalik ya. Apakah ini mengindikasikan ya, dan dihapusnya juga oleh DPR ya, apalagi ini mengindikasikan bahwasanya DPR ya ingin membebaskan diri ya, termasuk juga tidak ada ya political will dari DPR, termasuk juga pemerintah ya untuk mendorong DPR untuk salah satunya ya melakukan pemberantasan pencegahan tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi pasal tentang pembuktian terbalik itu dihapuskan ya. Otomatis tidak bisa dipakai untuk menilai harta pejabat publik ketika sebelum menjabat hingga nanti selesai masa jabatan. Jadi bebas sekarang ya, jadi bebas melakukan penumpukan harta yang bejibun-jibun gitu. Dan yang ke depan ya Pak Mahfud ini rencana akan menjelaskan di DPR. Nah, menjadi pertanyaan adalah what next ya, setelah menjelaskan ya berbusa-busa ya bla 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 ya, terus what next gitu. Apakah itu hanya sebagai informasi ya, apakah ada tindak lanjut setelah itu gitu ya, dalam artian apakah ada tindakan tegas termasuk juga tindakan ya hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi janggal 300 triliun tersebut ya. Dan tentu saja ya harusnya ya saat ini pimpinan Kemenku yaitu Sri Mulyani harusnya bertanggung jawab gitu ya dalam hal sebagai pimpinan termasuk yang membesut Kementerian Keuangan dan berlangsung lama ya, dan Sri Mulyani kita ketahui sudah 15 tahun ya, sampai ada kasus transaksi janggal dan itu diungkap oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini kan berarti kementerian dari luar kementerian ya, dari Kementerian Keuangan ya. Artinya kalau nggak diungkap ya aktivitas atau transaksi janggal ini akan terus menerus. Satu sisi ya terlihat pengawasannya lemah, di satu sisi yang lain ya sanksi hukuman itu juga tidak bisa, lemah, dan juga tidak bisa memberikan efek jerah ya. Dan terakhir ya kita ketahui ya tentu saja hukuman itu jangan terkait dengan aturan ASN saja gitu ya, karena tidak pidana korupsi ya itu sudah masuk ranah hukum pidana gitu ya, harusnya dijerat dengan sanksi hukum pidana yang itu tentu saja jelas sekali ketika ya melakukan pelanggaran ataupun tindakan yang merugikan keuangan negara ya harusnya ditindak gitu ya sesuai dengan hukum yang ada saat ini gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan ketika selesai ya penjelasan Pak Mahfud di DPR itu apakah ada gitu ya sanksi hukum ya atau menyeret mereka yang berperkara ya, termasuk juga harus menyeret juga pimpinannya gitu ya. Kenapa ya? Karena ikan busuk itu dari kepala gitu ya, tidak mungkin gitu ya orang-orang melihat di bawah ya
pimpinan melihat di bawah orang yang lebih kaya dari dirinya gitu ya, kemudian tidak tergiur ya, apalagi pengawasannya lemah, hukumannya juga ringan ya, tidak bisa memberikan efek jerah ya, dan kasus Gayus Tambunan yang dahulu gitu ya sudah lama ya terkubur oleh waktu dan informasi, seakan tidak bisa memberikan pelajaran untuk melakukan pembersihan, dan pimpinannya yaitu Sri Mulyani untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang langkah Mahfud MD yang akan menjelaskan tentang transaksi janggal 300 triliun, dan kita harapkan setelah itu ada tindakan real ya, termasuk juga sanksi pidana yang harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar merugikan keuangan negara ya, karena ya itu sebenarnya uang rakyat ya, follow the money gitu ya, harus benar-benar memberikan tegas. Kalau tidak ya, dipastikan ya akan ada tindakan-tindakan yang lebih fantastis lagi yang mungkin akan terkubur kalau tidak diungkap secara berani seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.